teman-teman, selamat pagi. Ini kegiatan aku pagi-pagi ya. Pagi-pagi masak simpel aja untuk buat sarapan untuk anak. Karena saya sudah agak kerja, jadi saya bersih-bersih. Ini dibersihkan. Ada ya teman-teman, saya tinggal sama mertua saya ini pembersih semuanya mau bersih, sampai saya ngepel, sudah saya mop sama bersih, sudah saya lap-lap, sudah saya sapu, sudah saya mop, maksudnya ya dipel kayak gitu. Pelnya pakai ya pembersih lantai gitu, dia bilang nggak bersih, jadi ya saya nggak pakai pembersih lantai, tapi rasanya nggak enak ya nggak pakai pembersih. Terus saya kasih, terus saya airnya itu saya ganti pakai air panas, itu juga dia nggak terima karena kurang bersih. Sudah itu saya nggak bersihkan, jadi saya yang bersihkan yang menurut dia tidak bersih itu tidak saya bersihkan, dia bersihkan begitu kan. Lama-lama kesini dia komplain ke orang-orang kalau saya itu jorok. Semproh kalau gitu dibilangnya. Saya terima aja, saya nggak ngomong sama siapa, karena memang di sini saya nggak ada kawan, nggak ada saudara. Setiap saya bersihkan selalu masih jauh, setiap saya bersihkan selalu bilang kotor. Sampai saya masak pun dibilangnya ini makanan kotor, ini makanan ini masakan kotor. Saya pun dia mau bilang makan, dia pun nggak mau makan, saya silakan, nggak mau makan juga saya nggak paksa. Dia pun hari-hari beli sendiri. Semakin kesini dia ngadu ke anaknya, kemana tuh dia. Pokoknya nggak enak didengar kayak gitu ya. Ikut nggak sama simbah yang pembersih. Satu hari bisa nyapu 3 kali, sore pagi saya liatin, kan saya nggak kerja, saya liatin sore dia ambil sapu nyapu, siang dia ambil sapu nyapu, sore dia ambil sapu. Nah waktu itu saya nyapu, dia bilang kotor. Gak usah, jangan tiap hari. Terus mana yang mau dituruti coba? Komplain ke anaknya, ke menantunya. Terus saya mau buat apa coba? Saya ngerasa serba salah di sini. Kenapa? Setiap saya bersih, nampak dia nggak usah dibersihkan. Udah saya stop. Masanya saya bersih, nanti kotor lagi. Sampai saya harus gimana kayak gitu kan. Yang nampak otomatis kalau kita pagi bersihkan, sore itu sudah berdebu lagi. Itu otomatis mana-mana tempat pun sama. Kayak gitu. Sini nggak ada debu, tapi macam kayak serpihan kapas kayak gitu ya.
Saya bingung loh di sini, mau tahan di sini atau enggak pun saya nggak tahu loh. Sebetulnya saya nggak mau cerita-cerita kayak gitu. Sebetulnya saya nggak mau cerita masalah kayak gini. Cukup saya tahu aja, saya pendam aja. Ini orang tua. Saya hormat, saya respect sama dia. Terus apa yang dia larang saya pun tak buat. Tapi kenyataannya dia komplain kemana-mana, ke teman dia, ke anak menantu dia. Saya semua dianggapnya salah. Semua salah. Saya bingung loh. Saya bingungnya kenapa saya boleh tahan tak di sini. Itu saja. Saya bingung kenapa saya boleh tahan tak di sini. Kita kemana-mana loh. Dijelek-jelekinnya saya. Padahal saya sudah diam, banyak diam. Ini betul-betul terus betul lah. Semua semua dianggapnya salah, semua dianggapnya tak betul. Semua dia bilangnya tak bagus. Ini tak bagus, itu tak bagus. Sampai saya belanja makanan apa ikan dibilangnya tak bagus. Nah, terus yang bagus seperti apa? Kayak gitu kan. Saya bilang sama dia ini murah. Oh ini ikan tak bagus lah, ini tak bagus lah. Oke, sekarang saya banyak diam lah. Kita cakap pun salah. Tak cakap salah. Saya lebih baik diam. Tapi dia nggak suka ngadu-ngadu ke orang-orang kok ke ini. Saya mesti mau buat apa? Orang pasti ada sabar, pasti sabar ya. Ada batasnya ya kan. Dibilangnya males lah, kemproh lah, jorok lah, bagus lah. Jadi merasa dirinya diri dia tuh yang paling bagus, yang bagus. Semua yang dia bersihkan bagus semua. Saya tak ada guna di sini. Memang resiko sama Simbah jalan, resiko resiko kita tinggal sama mbah-mbah kayak gitu. Malas saya sebetulnya bertekak kayak gini, hal-hal sepele diceritain ke orang, hal-hal sepele diceritain ke orang. Cukup kita sendiri yang tahu, tapi kenapa diceritakan ke orang? Jadi otomatis dia orang-orang dia kawan ini Simbah kawan Simbah dia komplain ke kawannya Simbah, komplain ke anaknya Simbah, komplain ke anak ke menantu Simbah. Saya nggak bisa komplain. Secara tidak langsung saya di sini tuh tidak ada guna. Ya namanya barang kalau dibersihkan pun keadaannya kayak gitu ya kayak gitu ya kan. Betul teman-teman penuh kesabaran loh ngadepin Simbah-Simbah ini. Betul. Ini laki-laki. Simbah ini laki-laki. Apalagi yang perempuan lebih teruk lagi.
Saya bisanya diam, diam, diam. Saya tahan, saya sabar. Saya tak bisa komplain. Pasti saya juga yang disalahkan. Pasti saya juga yang disalahkan. Terus harus gimana teman seharusnya? Seharusnya gimana saya ngadepin simbah-simbah ini? Sarapan tadi, sarapan anak saya tadi. Terus saya mau bilang apa coba? Lalu cakap kemprol lah, corok lah. Ngepel pun dia bilang kotor. Simbah bilang kotor. Padahal sapu dulu. Kita lap-lap dulu. Habis lap-lap, kita sapu. Habis kita sapu, kita mop kan. Pakai air. Pakai air pembersih lantai. Dia cakap nggak bagus. Bikin lantai temblong-temblong. Terus pakai air aja. Pakai air saja, saya pikir ini pakai air aja pun dia bilang masih dia bilang kotor. Terus pakai air panas saya buat. Terus gimana mau buat apa coba? Selalu dibilangnya kotor, 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 kotor. Nggak terima, kayak nggak terima gitu. Sampai itu tempo hari bersihkan ranjang itu dibaliknya loh. Saya suruh balik sampai tangan saya kesleo. Sampai tangan saya kesleo. Benar-benar lah teman-teman. Benar-benar lah. Tinggal sama simbah-simbah ini. Kita tinggal sama dia. Aku cek dulu teman-teman. Kita tinggal sama dia bukan sekali, sudah puluhan tahun tinggal di sini. Selalunya dibilangnya kayak gitu, kotor, 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 kotor. Kita buat salah, tak buat pun lebih salah lagi.
semuanya komplain. Sampai rambut saya rontok banyak. Oh. Ini pun dikomplain. Rontokan rambut pun dikomplain. Komplainnya kenapa? Rumah besar, sudah ada rumah besar, bersih-bersih pun tak mau katanya. Di rumah besar, bersih-bersih pun tak mau. Nah, kayak gini teman-teman, debu-debu kayak gini ya, nampak ya. Kayak gini. Tuh. Sampai heran saya. Semuanya dibilang. Ini agak basah teman-teman. Nah, ini agak basah nih. Nah, kotornya tuh kayak gini. Yang dia nampak, saya di kamar, main handphone, main komputer, dan dia nampak. Yang bersih-bersih dia tak nampak kan? Dia pergi mah, jalan-jalan mah. Resiko tinggal serumah sama simbah-simbah. Benar teman-teman. Apalagi kita orang Melayu ya. Apalagi kita orang Melayu. Dianggapnya rendah kayak gitu. Saya nggak bisa jelaskan ya. Semoga mereka yang pro sama simbah ini biar nampak, jangan, jadilah orang yang bijak ya kan, jadilah orang yang bijak, jangan satu aja yang didengarkan. Tadinya pun saya apa ya,
udahlah, masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan kayak gitu kan. Tapi benar-benar ini benar-benar buat saya panas loh. Sampai saudaranya nunjuk-nunjuk saya gini, malas kamu katanya. Wah, kalau di Singapura kotornya kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak debu-debu gitu ya. Kalau memang nggak, saya pikir kalau memang nggak suka, oke lah nggak apa-apa. Saya pun lebih baik saya balik Indonesia aja sudah, jalan terbaik. Tahan dulu, saya tahan dulu, saya tahan. Kiranya memang sudah tak sanggup lagi saya di sini, ya sudah, saya balik Indonesia. Males urusan sama Mbah Simbah, paling males ya teman-teman, urusan sama Simbah itu paling males. Kalau saya kerja sama orang, saya sudah resign, tak mau lagi kerja. Ah, ini saya pakai ini ya teman-teman. Ini semalam pakai. Ah, ini semalam pakai. Jadi ini bolak-balik saya pakai dua. Ah, bisa pakai dua kali. Seperti itu, nih. Kotorannya kayak gini kalau di Singapura.
Kemana? Mereka tuh belum pernah apa namanya, mereka kan yang komplain saya malas, yang tak mau yang kontrol, yang jorok. Mereka nggak nampak, mereka cakep aja, pandai komen aja, kenyataannya mereka kan nggak nampak. Yang dia dengarkan kata-kata simbah aja, kata-kata simbah itu aja yang dia dengarkan. Mereka dengarkan sebelah saja gitu. Seandainya saya ngomong sama mereka juga akan salahkan saya. Nggak bagus kayak gitu kan. Dia bilang nggak bagus lah, apalah. Resiko teman-teman, resiko.